WR Republik Indonesia nomor 775/KPS/2024. Dan adapun keenam desa tersebut yaitu Desa Petandakan, Desa Anturan di Kecamatan Buleleng, Desa Goblek di Kecamatan Banjar, Desa Wonogiri di Kecamatan Sukasade, Desa Bestale di Kecamatan Seririt, dan Desa Pelabuhan di Kecamatan Busungbiu. Berita terakhir Taman Pro 2, Desa Wisata Les di Kecamatan Tejo Kula, Kabupaten Buleleng kembali masuk sebagai kandidat 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Dan di mana pada ADWI tahun 2024 ini kembali mengambil tema Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia yang terbagi dalam 5 kategori penilaian, yaitu daya tarik, amenitas digital, kelembagaan, dan SDM serta resiliensi, dan diikuti oleh 6.016 desa wisata di seluruh Indonesia, di mana Desa Les berhasil menjadi desa satu-satunya di Provinsi Bali yang tembus sebagai kandidat 50 besar ADWI tahun 2024. Dan hal itu juga diumumkan langsung oleh Kemenparekraf Republik Indonesia melalui akun media sosial @anugerah desa wisata Indonesia. Dan perbekal Desa Les, Gede Adi Wistari yang mengaku sangat bahagia dengan lolosnya sebagai 50 besar ADWI tahun 2024. Dan hal ini juga tentunya sangat di luar ekspektasi mengingat peserta berasal dari seluruh Indonesia. Dan Adi mengatakan ajang ADWI kali ini merupakan kali ketiga Desa Wisata Les ikuti, dan sebelumnya Desa Les hanya masuk 1000 besar ADWI tahun 2021 dan 500 besar di ADWI tahun 2022. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Checklist modul suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Aku Yura Yunita dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik ya, karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, jam 4 sore di Sore Ceria. Kita masuk aja langsung untuk bertemu dan ngajak ngobrol seorang mahasiswa. Bukan mahasiswa lagi, Deng. Udah mantan mahasiswa, udah sarjana soalnya ya. Dan dia, waduh, keren banget. Semenjak sempat juga ke RRI karena dia tuh pintar banget sama bahasa. Asik. Kita langsung aja, ini dia Waya Gede Adi Swastawan SPD. Halo kakak. Halo, selamat sore. Gimana? Kangen gak sama RRI? Pasti ya, kangen banget dong. Kangennya apa nih? Kangen semuanya, kangen orang-orangnya, kangen nuansa siarannya. Pokoknya kangen segalanya deh untuk terkait RRI. Kirain kangen sama kulinernya Bu Kantin gitu ya. Pasti itu juga sih. Nggak disebutin soalnya kan. Kelewatan. Karena udah tutup gitu ya. Gimana kabarnya Kak Adi? Kita dua Adi hari ini. Iya, dua Adi loh. Kebetulan sekali, luar biasa. Kak Adi sendiri gimana? Nah, Adi ketemu Adi nih. Sebenarnya pinginnya, kayaknya ketemu Adi nanti kayaknya ngajak dua aja deh. Dua presenter gitu ya. Dua presenter. Tapi nggak bisa, karena posisinya Adi yang lagi berprestasi. Asik. Congratulations, Wakil 1 Duta Bahasa Provinsi Bali 2024. Benar ya? Asik, thank you very much, betul sekali. Gila sih. Kok istilahnya aku taunya kamu tuh yang nge-host memang ya. Yeah. Kamu tuh presenter, kamu tuh ya istilahnya siaran juga sempat. Tiba-tiba jadi wakil 1 Duta Bahasa dong. Nggak main-main lagi, ini provinsi gitu loh. Sungguh membangunkan ya. Lebih ke bangga sih. Ini gimana ceritanya gitu loh. Istilahnya kamu kan setelah selesai dari RRI magang itu kan, istilahnya aku nggak tahu kabar kamu lah. Tapi tiba-tiba udah jadi begini gitu. Sungguh mengejutkan ya. Sebenarnya awal mula ketertarikan untuk ikut Duta Bahasa ini sudah dari lama banget sih, dari 2021 sebetulnya. Wah, zamannya Covid tuh. Iya, zamannya Covid, karena waktu itu masih semester 1 atau 2 kali ya di tahun kuliah. Ada satu orang teman yang ikut ajang ini dan berhasil juga menduduki posisi yang sama sebagai wakil 1. Nah, mulai dari sana kepincut nih, kayaknya seru nih bisa gabung di satu paguyuban yang prestisius ini di tahun 2022 gitu kan. Akhirnya setelah coba di 2022 dengan berbagai tahapan seleksi, dari seleksi tahap 1 sampai tahap 2, akhirnya bisa masuk ke seleksi tahap 2, tapi harus terhenti. Loh, Karena ada beberapa berkas yang dirasa masih kurang layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya menurut penilaian Dewan Juri. ya lain masalah berkas doang jadi masalah ya. Karena banyak banget yang harus dinilai, mulai dari sikap, kemudian juga karangan argumentasi. Nah, karangan argumentasi inilah yang menjadi poin penilaian penting pada saat seleksi tahap 2. Karena itu yang menjadi bahan bagi kita nantinya untuk mengembangkan program kerja yang akan dibawa ke Duta Bahasa Nasional gitu. Tapi
Tapi ini berkas loh, istilahnya administrasi gitu kan. Betul. Itu sedetail itu berarti. Sangat detail sekali. Setiap incinya dinilai oleh panitia dan juga dewan juri. Ini waktu itu kalau boleh spill apa sih yang kurang? Kalau waktu itu jujur di tahun 2022 kurangnya adalah di karangan argumentasi. Karangan argumentasi. Iya, karena gagasan atau ide yang dituangkan dalam karangan itu dirasa masih umum menurut dewan juri. Jadi belum ada novelty atau kebaruannya yang bisa dibawa ke nasional gitu. Jadi ya udah. Itu salah satu administrasi yang kamu harus ini ya, Iya. harus punya gitu ya. Harus Itu kamu nggak bikin atau istilahnya nggak layak menurut juri? Itu aku bikin, setiap peserta itu wajib membuat itu. Oh, berarti istilahnya itu semua sudah kamu bikin. Kamu Iya. tahu ada itu sebenarnya kan? Tahu. Heeh. Tapi ketika ditanyakan pada saat wawancara, karena kita ada 3 pos di seleksi tahap 2 ya, pos kedutaan, pos organisasi, dan pos karangan argumentasi. Nah, di pos karangan argumentasi inilah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis. Ditanyakan segala hal tentang tulisan kita seperti sidang skripsi lah istilahnya. Nah, di sanalah waktu itu aku sempat keder karena novelty atau kebaruan yang aku tulis tuh mana nih sebetulnya menurut dewan juri kok nggak ada gitu. Oh, berarti ini kan salah satu hal yang dikompetisikan berarti. Betul. Ya? Bukan administrasi berarti ini. Yes. Oke. Ya jadi pertanyaan juga sih kalau memang sampai segitunya gitu ya. Sedetail itu menilai berarti dari karangan kamu gitu Iya. kan. Oke. Tapi beda topik lah ya. Iya, beda topik tentunya. Beda topik dengan yang sekarang tahun 2024 kan. Beda banget. Karena di 2022 kemarin topiknya adalah pemuda dan bahasa. Sedangkan kalau di 2024 sekarang topiknya itu lebih mengkhusus. Ada tentang literasi sastra kebahasaan, revitalisasi bahasa daerah, internasionalisasi bahasa Indonesia, serta pengutamaan bahasa Indonesia. Jadi lebih mendetail lah kalau untuk 2024. Oh, berarti yang kemarin masih umum. Masih umum, jadi kita masih Oh, meraba-raba nih apa sebenarnya yang bisa kita tulis lebih baru lagi gitu. Oh, berarti aku ngerti. Berarti permasalahan kamu itu bingung mungkin ya pada saat Iya. itu. This is the first. Yeah, this is the first. The first untuk ajang ini Aha. dan kamu tuh masih umum gitu ya. Sekarang udah pernah ketahuan jadinya salahnya nih. Oh. Udah tahu nih, oh ternyata kurangnya di sini. Oke, aku akan improve di bagian ini. Akhirnya ya udah lolos di 2024. Ya sih, ya kalau misalnya kita nggak salah kita nggak tahu sebenarnya ini ya, apalagi nggak ada petunjuknya di situ ya, atau menu gitu ya. Oke, 2021 kamu pernah ikut, tapi 2022. 2022. Iya. Berarti 2022 kamu udah ikut, kembali lagi, tapi 2023 sempat ikut atau enggak? 2023. Nah, sebetulnya ketika sudah gagal di 2022 sudah nyusun rencana nih bakal ikut di 2023, tapi kehalang sama penyelesaian skripsi. Skripsi, magang dan sebagainya ya. Skripsi, magang dan sebagainya. Jadi kurang ada persiapan secara optimal lah untuk ikut di 2023 daripada gagal lagi. Ya udahlah, kita ikut 2024 gitu. Istilahnya kamu udah pikir kayaknya aku nggak konsen di sini gitu. Iya. Ya tapi kan karantina sebagainya itu harus kamu ikutin dan nggak bisa ada posisi kamu lagi magang dan Iya, sebagainya. betul. Ya. Oke, tapi it's okay lah. Istilahnya kamu menunda ini dan akhirnya kamu tujuan utama kamu kuliah dan kamu selesaiin gitu ya. Iya, Astengkara bisa selesai lebih cepat dari biasanya gitu untuk kuliahnya. Wah, berapa dong? Di bawah 4 tahun ya? 3,5 tahun. Wih, great. Keren sih. Ini inspirasi banget teman Pro 2. Jadinya kalau bisa kamu seperti Kak Adi, lebih cepat kuliahnya lebih bagus gitu ya. Lebih Tapi cepat, lebih bagus. tetap berprestasi. Astengkara. Oke, itu dia teman Pro 2. Jadinya sangat menginspirasi banget. Tapi pengen tahu deh, istilahnya kan ini kamu karena jurusan bahasa gitu, makanya ikut bahasa gitu kan. Untuk duta bahasa ini apakah bahasa ya sesuai dengan bidang kuliahmu atau yang kamu cari atau ya udah seluruh bahasa karena kamu cinta sama bahasa gitu? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang duta bahasa ya, itu tidak melulu tentang bahasa Indonesia. Karena di duta bahasa itu kita memegang prinsip yang namanya Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Jadi, ketika kita berkompetisi di sini bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi juga ada bahasa daerah dan bahasa asing yang harus kita pelajari dan kuasai. Karena dalam tahap seleksinya itu ada penilaiannya. Baik secara lisan maupun secara tulis dalam bentuk tes komputer. Gitu. Wah, berarti kayaknya banyak banget apa nih? Sangat kompleks sekali karena 1 bulan karantina itu setiap minggunya di Jumat, Sabtu, Minggu itu ada tes yang harus kita hadapi. 1 bulan karantina. 1 bulan karantina. Berarti 1 bulan itu kamu nggak bisa pulang atau memang plok di situ atau ya masih bebas lah di luar weekend?
Kalau terkait karantina, ini tidak seperti karantina yang dipikirkan banyak orang ya. Kita stay di satu tempat dalam waktu tertentu, enggak. Kita hanya kumpul di Balai Bahasa untuk melakukan karantina itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Mengingat setiap finalis itu memiliki kesibukannya masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang nyambi kerja juga. Begitu pula dengan panitia. Dari fokus karantinanya itu adalah setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, setiap minggunya. Tapi itu nginep atau enggak? Enggak. Oh enggak. Dari pagi sampai malam doang. Dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam atau bahkan kalau sudah mendekati malam-malam grand final itu bisa sampai larut malam kita di Balai Bahasa. Itu cuma untuk karantina dan pembekalan doang? Iya, di karantina itu ada pembekalan materi dari pembicara dan juga dewan juri utama. Kemudian di sore hari sampai malamnya kita ada latihan koreografi untuk di grand final. Oh, oke. Tapi pengen tahu deh, istilahnya kamu ada basic pageant nggak sih? Kalau dari basic pageant sendiri enggak, karena kebetulan saya bukan lahir dari kompetisi ajang pemilihan. Saya kan lahirnya dari orang panggung, MC, presenter dan sebagainya. Iya sih, aku taunya kamu gitu loh. Tapi kamu berani ikut ini kan karena ada nuansanya gitu juga kan, ada nuansa pageant-pageantnya juga gitu loh. Karena gini Kak Adi, Duta Bahasa ini sebetulnya bukan 100% ajang pageant seperti ajang-ajang pemilihan duta ataupun putra-putri yang santer dilaksanakan baru-baru ini, enggak. Tapi di sana lebih fokusnya ke akademik. Pageant itu atau catwalk itu hanya sebagai cover saja, sebagai pemanis saja di grand final. Jadi fokus penilaiannya di sini adalah bagaimana kita memiliki kemampuan berbahasa yang baik, di samping juga kita menguasai panggung tempat kita melaksanakan grand final. Oh, berarti istilahnya pageantnya sekian persen lah ya. Iya, tapi pageantnya lebih sekian besar persen. adalah bahasanya. Bahasa dan juga akademiknya banyak di sana. Apa jangan-jangan acara ini memang full bahasa tapi dikemasnya secara pageant? Bisa dibilang seperti itu. Berarti kamu ada catwalk dan sebagainya? Ada Ada juga? di grand final. Tapi kan kamu MC. Ya kita belajar. Mau kan belajar loh jadinya kan? Iya. Secara tidak langsung belajar, dilatih gimana cara jalannya, tata etika panggungnya gimana. Karena kan kita berdiri di panggung dalam waktu yang lama ya. Otomatis kita dilatih senyum biar tetap on point selama sekian jam. Berdirinya biar tegak, jalannya biar maco lah gitu. Jadi bukan hanya akademik aja tapi catwalk juga. Meskipun ya rada-rada merasa gimana gitu ya selama sebulan itu berlatih catwalk. Dunia yang bukan menjadi hal yang sering kita lakukan tapi harus dijabanin gitu. Tapi istilahnya kamu sebulan lah kan Iya. ikut ini dari daftar sampai akhirnya ke grand final tuh sebulan. Kamu gimana cara belajarnya? Apa karena sering lihat atau karena kamu itu ya udah latihan aja lah gitu lah. Kalau terkait manajemen waktu untuk belajar, karena udah dari SMA nih, Adi udah sering menggunakan yang namanya skala prioritas. Jadi terkait waktu belajar itu bukan jadi masalah sih ya. Kita pembekalan dari pagi sampai malam. Pulangnya harus clean up segala macam. Setelah itu ya udah kita hajar untuk belajar sampai jam 2, jam 3. Setelah itu istirahat, besoknya pembekalan lagi gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan sebetulnya di sini. Ya terutama waktu sih lo Terutama korbanin waktu dan juga momen berharga, jangan lupa. Karena pembekalan Duta Bahasa ini dimulai 19 April. Tanggal itu saya melakukan wisuda di kampus. Momen spesial yang harusnya me time bareng keluarga, tapi harus langsung balik lagi ke Denpasar malam-malam untuk ikut pembekalan dan juga penilaian tahap pertama di minggu itu. Berarti putar toga doang istilahnya, cuma Pindah sematan kucir doang. pindah kucir doang terus balik. Langsung balik lagi. Wah, Itu ya pengorbanan juga sih lo. sangat dikorbankan sekali. Ya harusnya kan foto-foto bareng nih. Foto bareng lah, atau makan-makan gitu iya. kan. Kita Foto pada keluarga belajar. gitu kan. Sama teman-teman terakhir ketemu nih betul. gitu ya. Ini lo balik. Balik lagi malam-malam pula itu. Waduh. Jadi itu sih. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap pengorbanan itu pasti akan berbuah manis pada akhirnya gitu. Ya udah berbuah sih. Udah berbuah ya. Tapi yang pingin aku tahu istilah kamu basic MC, presenter dan sebagainya. Gimana rasanya di MC-in? Biasanya kan kamu MC nih. Di Sekarang ajang pageant atau apa aku gitu kan. Jadi pembawa acaranya ngeliat orang catwalk dan sebagainya. Jadi kalau lu yang di dalam situ yang di MC yang diatur sama MC gitu loh. Sebetulnya Lucu lucu juga sih. Karena Iya ya? biasanya sih aku yang bakal mandu mereka ya. Tapi tiba-tiba sekarang aku yang dipandu. Ada rasa gimana ya yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Harusnya aku sih yang berdiri di sana ya. Harusnya aku yang pegang mikrofonnya. Ya harusnya gitu pemikiran gitu kan. Pasti ada rasa kagok juga kan. Tiba-tiba sekarang aku yang harus jawab pertanyaannya, bukan aku yang bacain soalnya. Ya makanya kan, istilahnya kebalik loh gitu. Kebalik. Saat itu dunia seketika terbalik 180 derajat ketika grand final. Ya makanya
Ini gimana perasaan lu istilahnya kamu ditanya sama MC, sedangkan biasanya kamu yang MC gitu. Ya begitulah ya. Begitulah ya. Kehidupan. Ya seperti roda, kadang-kadang kamu MC, kadang-kadang kamu jadi pesertanya, kadang-kadang gitu kan. Ya tapi semua harus dijalanin sih. Betul. Keren. Ya istilahnya kita bangga ya, Wakil Duta Bahasa Provinsi Bali itu yang ada di Buleleng gitu loh. Anak Buleleng ternyata ya. Anak Buleleng bisa juga ya. Bisa, harusnya bisa gitu guys. Oke deh, buat teman Pro 2 yang ingin bertanya sama Kak Adi, langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook dan Instagram @rripro2 Singaraja untuk tanya bagaimana sih pengalamannya selama mengikuti ajang Duta Bahasa Provinsi Bali 2024. Dan yang pasti nanti kita bakal ngobrol lagi lebih tajam lagi soal bagaimana sih prosesnya kok bisa sampai ke menjadi wakil 1 ya. Wih, ini seru banget sih. Jadi buat kamu semuanya jangan lupa terus tanya ya di WhatsApp, Facebook dan Instagram. Jangan lupa pantengin juga untuk di live streaming kita di RRI Singaraja Official. Bisa komen di sana juga untuk di live YouTube kita. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Setiap kisah lembar jalin asmara yang ada antara diriku dengan cinta, menjadi teman baikku, kemudikan bahagia, ataupun tempat berlindung bersama air mata. Antarkanku untuk menggapai hati.
kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak? You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer recommend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong. Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Di frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Kak Adi ya sebagai Wakil 1 Duta Bahasa Provinsi Bali 2024. Jadinya tadi kita udah tahu nih istilahnya seperti apa, pernah ikut ya untuk di Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2022. Sekarang akhirnya bisa menjadi wakil dutanya langsung gitu. Wakil ya. dutanya langsung. Nah, ini wakil 1 ini dalam arti winner? Enggak, kalau wakil 1 itu kita ada di posisi runner up, juara 2-nya. Oke. Berarti kalau boleh spill dari mana tuh juara 1-nya? Juara 1-nya itu anak Undiksa juga. Anak Undiksa juga ya? Aha, dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh. Program studi PGSD yang sekarang lagi di semester 2. Oh, berarti kamu saingan sama mahasiswa yang sedang kamu alumni. Iya, jadi persaingannya sangat complicated sekali. Complicated banget persaingannya. Oke, berarti di posisi kamu runner up. Runner up 1 bisa dibilang. Betul. Kayak gitu ya. Oke, nah istilah aku ingin tahu dong, istilahnya kamu perjalanannya dari awal daftar, istilahnya kamu daftar. Istilahnya kamu tahu ini kan tadi bilangin tahun 2022 kamu tuh baru tahu dari seorang mahasiswa gitu kan. Sedangkan kamu untuk sekarang ini kan udah pasti tahu gitu kan, langsung ikut dan daftar. Dari proses awal akhirnya kamu ikut daftar ini bagaimana? Oke, ini sebetulnya yang tahun ini ya? Iya, yang tahun ini gitu. Ini sebetulnya berangkat dari rasa kecewa di 2022 ya. Pengen daftar tapi gagal. Kemudian di 2023 pengen daftar lagi atas motivasi pemenang di 2022. Tapi ternyata di tahun 2023 harus terhalang skripsi. Dan juga tuntutan dari dalam diri sendiri untuk bisa lulus lebih cepat. Dasarnya emang mahasiswa ambis ya, jadi semuanya harus didapetin. Lulus lebih cepat iya, daftar juga harus iya gitu. Lomba iya, semua deh gitu. Akhirnya yaudah kita tekan ego dulu, 2023 kita rem dulu. Kita persiapan lagi, kita lakukan personal branding lagi, banyakin lagi jam terbang MC-nya untuk memperkaya CV, karena CV juga dilihat. Akhirnya di 2024 setelah sidang yudisium gabut gak ada kerjaan, datanglah pengumuman pendaftaran Duta Bahasa 2024 di sosial media. Awalnya nggak aku gubris tuh, udah gede, mending cari kerja aja gitu. Ngapain juga sebulan belajar segala macem. Tapi akhirnya dibujuk lagi lah sama winner 2022, kemudian sama dosen-dosen juga. Ayo, ini giliran terakhirmu karena di 2025 pasti kamu udah fokus kerja, fokus meniti karir. Sekarang udah waktumu untuk bersinar gitu. Akhirnya dengan persiapan yang bisa dibilang layab labuh ya. Kalau kamu segala macam, karena karangan argumentasi di tahun 2024 ini surprisingly selesai dalam waktu kurang dari 3 jam. Kurang dari 3 jam dia selesai. Sedangkan karangan argumentasi yang aku buat di tahun 2022 itu butuh waktu 3 hari baru selesai. 3 jam. Berarti istilahnya kamu udah ikut daftar itu kan, kamu udah tahu nih ada ini nih, argumentasi ini. Kamu udah pikirin berarti nih? Udah, tapi setelah dipikir-pikir itu, nggak cocok nih idenya, nggak cocok. Di detik-detik terakhir pendaftaran itu,
barulah dia kembang pelangi yang ada di pikiran. Oke, aku ternyata harus nulis ini. Dan akhirnya apa yang keluar? Akhirnya keluar karangan argumentasi yang berjudul Keterlibatan Aspek Gender dalam Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Meningkatkan Literasi, Kesastraan, dan juga Kebahasaan. Poinnya deh. Poinnya itu adalah gimana kita mengemas pembelajaran berdiferensiasi dengan melibatkan aspek gender biar minat literasi siswa itu makin meningkat gitu. Karena selama ini gender itu sangat jarang diperhatikan dalam pembelajaran. Itu berangkat dari hasil penelitian skripsi juga sih. Jadi dikombinasikan gitu. Gender dalam arti di sini apa? Gender dalam artian di sini adalah laki-laki dan perempuan dengan minat dan gaya belajar yang berbeda. Oh, emang menurut lu beda? Beda. Dari hasil penelitian ahli dan juga penelitian skripsi yang aku lakukan itu beda ternyata. Ternyata laki-laki itu lebih cenderung suka pola literasi yang problem solving, yang polanya penyelesaian masalah. Sedangkan kalau perempuan itu lebih suka yang mendengarkan dari awal sampai akhir, kemudian menganalisa bagaimana sebetulnya alur cerita dari satu karya sastra ini, kemudian bagaimana penokohannya gitu. Jadi dia lebih suka menganalisis, sedangkan yang cowok itu lebih suka memecahkan masalah yang ada dalam satu karya sastra gitu. Oh, oke. Itu berlaku untuk semua perempuan dan cowok gitu. Iya. Dia menurut kamu? Iya. Dari yang aku teliti. Ada persentasenya berarti kamu berarti sempat meneliti ini gitu ya? Iya, selama deskripsi aku Tapi meneliti. agak ribet juga sih menurut aku untuk dibawa ke sebuah ajang seperti ini gitu ya. Iya betul, karena memang setiap peserta itu juga membawa pemikirannya yang luar biasa. Ada yang menciptakan media pembelajaran, ada yang menciptakan website pembelajaran bahasa Bali, kemudian ada juga yang menciptakan permainan untuk meningkatkan literasi. Jadi macam-macam. Jadi karena saya berasal dari latar belakang pendidikan yang nantinya akan menjadi pendidik, ya udah kita kemas aja karangan argumentasinya dalam bentuk metode pembelajaran gitu. Sesuai keahlian deh. Akhirnya berangkatlah dari situ. Akhirnya kamu ke daftar gitu istilah dengan itu. Tanggapan juri akhirnya setelah kamu presentasi. Tanggapan juri dan juga kepala balai bahasa itu cukup baik ya apresiasinya, karena tidak banyak finalis, bahkan mungkin saya sendiri yang mengangkat tema gender di sini. Mereka juga menyadari bahwasannya selama ini, oh iya ternyata kita jarang memperhatikan aspek ini ya, aspek yang sebenarnya kelihatan sepele, tapi memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan literasi. Istilahnya apa ya? Menjadi ide juga sih kayaknya buat mereka ya. Iya, bisa menjadi satu ide untuk mengembangkan KRIDA, program kerja yang akan dibawa nanti ke nasional. Oke, kalau aplikasi, banyak aplikasi pembelajaran zaman sekarang gitu. Banyak bertebaran di mana-mana. Semenjak COVID gitu kan banyak banget aplikasi ya, entah metode ini itu gitu. Tapi gender istilahnya yang apa ya? Yang menjadi fokusnya gitu kan. Cewek cowok pembelajaran. Berarti kan istilahnya kamu tuh meneliti dari siswanya gitu kan. Iya. Oke, berarti kamu hebat ya. Bisa istilahnya menemukan itu gitu loh. Istilahnya gender itu untuk di situ gitu loh. Tapi istilahnya secara gininya memang paham, dan juga kayaknya kaget juga sih ada yang ngambil topik ini gitu ya. Oke, apresiasi, berarti dapat apresiasi dari juri dan dibilang memang seperti itu ya. Iya. Emang tumben ada yang ngangkat ini gitu ya. Iya, dari sekian banyak finalis ada nih satu yang angkat metode pembelajaran berbasis gender pula gitu. Berarti lanjut. Akhirnya bisa diterima dan lolos. Bisa diterima. Itu tahap pertama? Tahap pertama, seleksi administrasi dan juga karangan argumentasi dilihat secara sekilas dulu. Lanjut ke seleksi tahap 2. Di sanalah dikonfirmasi lagi hasil tulisan kita di pos wawancara. Oh, pos wawancara. Iya, di seleksi tahap 2 itu. Ini beda hari atau enggak nih? Beda hari. Oh, beda hari. Jadi untuk di seleksi tahap 2 itu ada 2 tes nih. Tes kompetensi bahasa Indonesia, itu berbasis komputer juga. Lalu ada tes wawancara 3 pos. Kedutaan, organisasi, dan juga karangan argumentasi. Di sanalah dikonfirmasi lagi terkait hasil tulisannya. Akhirnya beberapa hari kemudian masih stay di Denpasar, ditelepon. Anda lulus seleksi tahap 2, silahkan melaju ke seleksi tahap 3. Hah? Tiba-tiba ada seleksi tahap 3. Agak kaget juga. Emang gak tahu? Gak ada sebetulnya. Dari tahun-tahun sebelumnya gak ada. Hanya berhenti di seleksi tahap 2. Udah jadi sebenarnya udah presentasi itu selesai udah gitu. Selesai, tinggal nunggu pengumuman aja. Ini lolos gak nih jadi 10 pasang finalis atau enggak gitu. Ternyata ada lagi seleksi berikutnya, seleksi tahap 3. Yang isinya itu wawancara kepribadian dengan Balai Bahasa Provinsi Bali secara 4 mata. Kemudian tes wicara publik atau public speaking dengan 5 isu yang diacak ketika hari H plus ditanya langsung oleh Dewan Juri. Loh, panjang dong. Panjang sekali di 2024 ini.
karena ada inovasi dari kepala balai bahasa yang baru. Ya istilahnya kan jadi kaget juga sih ya, ada tahap 3 gitu ya. Iya. Dan kamu nggak ada gambaran sama sekali. Nggak ada gambaran sama sekali. Prepare nggak ada dong. Prepare nggak ada. Jadi ya udah kita barbar aja untuk persiapan seleksi tahap 3. Dibilang bakal ada seleksi bicara publik, ya udah kita mulai bedah-bedah isu secara kasar, secara garis besar terkait isu-isu kebahasaan. Waktu itu aku ngambil isu-isu yang dibawa ke Duta Bahasa Nasional. Ada 8 isu nih yang krusial untuk diangkat dalam seleksi bicara publik. Ternyata di seleksi bicara publik itu ada 5 isu yang diujikan. Dari 8 isu yang udah aku pelajarin. Dan surprisingly apa yang diujikan itu udah pernah aku pelajari di sesi barbar itu. Sesi barbar ini maksudnya gimana nih? Kita maraton belajarnya. Oh gitu, sebelum itu gitu ya? Amin 2 sebelum seleksi tahap 3. Bayangin ngebedah 8 isu. Iya, oke. 8 isu lu bedah, akhirnya tapi kok bisa kepikiran gitu aja pada saat persiapan? Karena waktu itu aku udah mikir, selangkah lagi nih untuk bisa jadi finalis. Ya udahlah kita mati-matian aja. Enggak, maksudnya istilahnya kamu kan enggak tahu nih ada tahap 3. Ya isinya kayak gitu Iya. kan. Tapi kenapa lu belajar? Istilahnya belajarnya sampai ke sana juga gitu. Mungkin karena udah Apalagi ini sempit lu waktunya. udah panggilan apa ya, insting kali ya. Oh oke. Berarti ada insting, kayaknya ada hal yang lebih nih gitu ya. Iya, ada hal yang lebih nih. Jadi I have to prepare a lot for this gitu. Oke. Apa ya? Nggak tahu juga sih. Istilahnya kayak memang lagi day sih. Istilahnya dimana kamu lagi pada saat itu laki banget. Ternyata apa yang kamu udah pelajarin sebelum akhirnya masuk ke kompetisi ini, kamu itu keluar semua gitu ya. Keluar semua. Dan isu yang aku dapetin ketika buka undian itu isu yang udah aku senengin banget, tentang syarat UKBI sebagai hal yang harus ditempuh mahasiswa sebelum melakukan penyusunan skripsi. Lah, mahasiswa dong. Iya, kembali lagi ke mahasiswa. UKBI pula itu. Itu istilahnya kamu itu isunya memang lagi top banget pada saat itu. Iya, lagi ramai diperbincangkan di kalangan balai bahasa dan juga menjadi fokus perhatian di Badan Pembinaan dan juga Pengembangan Bahasa. Oke. Tapi fokusnya itu memang kamu udah sempat baca itu dan akhirnya kamu sempat teliti dan pecahin juga pada saat itu. Iya. Oke. Dan itu 3 atau 5 5 tadi ya? 5 pertanyaan itu langsung dicecar kayak gitu. Kalau untuk isunya gini ya, teknik untuk sesi bicara publik itu, jadi kita maju, dipanggil sama panitia, kita ambil undiannya. Di undian itu udah ada isu yang harus kita sampaikan. Oke, berarti ball. Semacam fishball gitu. Itu kamu ambil dan itu keluar. Iya, dan pas aku buka, UKBI yang keluar gitu. Apa ya? Selain kata beruntung apa lagi sih? Gak ada kayaknya. Gak ada, selain laki emang jalannya sih ya di 2024 gitu. Oke. Akhirnya sampai tahap ketiga pun kamu itu bisa jawab itu dengan ya istilahnya punya bekal lah untuk jawab itu ya. Walaupun kamu nggak tahu itu bakal ada pertanyaan seksi itu bakal ada dan itu langsung kamu jawab aja gitu ya. Iya, benar-benar di luar prediksi BMKG kalau di istilahnya sekarang ya. Ini antara kering apa hujan nih gitu ya. Oke, akhirnya bisa lah ya. Ajar. Bisa. Okay. Pengumumannya langsung pukul 5 sore waktu itu. Sepulang dari sana pukul 3 sore, 2 jam kemudian udah dapat telepon lagi dari panitia. Lolos ke 10 besar. Besoknya harus ikut technical meeting lagi. Balik lagi dong. Balik lagi. Untung masih stay di Denpasar. Oh, syukurnya. Di technical meeting kita mendapat selempang sebagai finalis, sudah resmi dikukuhkan sebagai finalis, kemudian dijelaskan bagaimana lini masa kegiatan karantinanya sampai dengan grand final. Dan ketika taklimat itu saya mikir, waduh, ini banyak banget tahapan penilaian yang harus dilalui gitu. Ada jiwa pesimis lagi yang keluar, bisa nggak ya sampai tanggal 17 Mei nanti gitu. Iya, saking banyaknya. Setiap minggu itu ada penilaian. Di samping juga keseharian kita dinilai mulai dari kerajinan, kedisiplinan, ketepatan waktu, etika, itu selalu dinilai. Selama itu. Semenjak udah selempang, udah semuanya. Udah semua. Apapun istilahnya penilaiannya itu udah berlaku lah istilahnya. Iya. Udah ada kayak timer gitu ya. Ada setiap gerak gerik kita itu dinilai, bahkan mungkin nafas pun dinilai kali. ya juga ya. Soalnya kamu tuh istilahnya sampai di sana itu kan harus attitude, harus ada berbahasa yang baik gitu kan. Jangan sampai ada kata-kata yang binatang-binatang itu keluar gitu kan. Istilahnya kayak gitu sih selama karantina gitu kan. Oke. Tapi yang menarik sih menurut kamu
apa ya, dari proses semua ini gitu kan sampai akhirnya ke grand final, hal tersulit yang mungkin yang kamu lakukan pada saat kompetisi ini? Jujur, seleksi tersulit yang harus dilalui selama masa karantina itu adalah UKBA. Uji UKBA? Kemahiran Berbahasa Asing. Lah, kan lu jurusan bahasa Inggris. Iya, meskipun aku berasal dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi pressure-nya malah lebih gede dibandingkan finalis yang lain karena takutnya mereka berekspektasi besar bahwa aku akan lancar menjawab pertanyaan dari dewan juri, tapi takutnya nanti aku malah memberikan yang sebaliknya, malu sendiri. Ya berarti lu insecure sendiri gitu loh. Istilahnya itu penyakit dalam diri gitu ya. Ada berarti pada saat itu kayak gitu, kepikiran kayak gitu. Ada. Malah dari panitia juga nge-trigger. Nah sekarang UKBA nih, anak-anak dari program studi pendidikan bahasa Inggris tuh sekarang yang pressure digituin lah. Waduh, ini makin keder juga nih. Apalagi urutan tampil kita itu tidak berdasarkan nomor urut, bukan dari L1 sampai L10 enggak, tapi diundi lagi. Untungnya waktu itu lagi dapat nomor bontot paling terakhir. Wih, oh berarti bisa ngeliat langsung. Jadi, oh ini udah nih, oke yang segini udah segini kemampuannya. Oke, jadi bisa lah improve. Tapi nunggunya itu. Ya lumayan. Tapi kan istilahnya harusnya kamu tuh udah alih lah, udah nggak berpikir tentang yang lain lah ya. Masih ada insecure kayak gitu. Masih ada. Mungkin Jujur. karena stres kali ya. Karena stres. Apalagi setelah di pagi hari itu ada uji kemahiran berbahasa daerah dan apesnya aku dapat undi 1. Lu gimana akhirnya? Itu lucu sih sebetulnya. Karena 1 hari sebelum UKBD itu ada yang namanya agenda temu duta bahasa. Kita ketemu sama alumni-alumni duta bahasa tahun-tahun sebelumnya, kita sharing pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana tips-tips mereka menghadapi setiap seleksi. Mereka udah ngasih bayangan, kamu tuh UKBD harus begini karena mode pertanyaannya itu ada 2, truth or dare. Kalau truth, kamu harus jawab pertanyaan. Kalau dare, kamu harus melakukan tantangan yang diminta sama dewan juri. Apapun itu dalam bahasa Bali gitu. Nah, Apesnya, waktu ambil undian tampil, aku buka, waduh, 1. Aku diem. Panitia udah, siapa dapat undi 1? Gak ada yang angkat tangan. Semua yang lain udah pada kisruh, siapa undi 1, siapa undi 1. Panggilan kedua, siapa dapat undi 1? Aku angkat tangan semua. Langsung. Kak Adi ternyata undi 1. Itu langsung, waduh, ini anak bahasa Inggris dapat undi 1. Ujian bahasa Bali pula. istilahnya kan apa ya jadi ya? Istilahnya bukan bidangmu. Bukan bidangku, tapi aku harus bisa memberikan kesan pertama yang bagus. Nomor undi 1 Mau nggak mau. Mau nggak mau. Iya. Akhirnya aku maju dengan segala keterbatasan yang aku punya. Maju di depan dewan juri, dapatlah aku truth, bukan dare. Aku udah bersyukur. Oke, aku dapat truth. Oke, jawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah dilematika penulisan aksara Bali di atas aksara Latin di tempat-tempat umum atau di ruang-ruang publik. Oh, oke. Bisa lah ya. Bisa lah ya aku jawab dengan bahasa Bali gitu. Dan di samping itu aku udah sempat baca sih dilematika ini. Oke, ada pembahasan di situ gitu. Tapi sebelumnya kamu enggak dikasih kisi-kisi sama Ada. sekali. Oh, ada. H-1 sebelum UKBD itu ada 20 kisi-kisi yang harus kita bedah. Oke. 20 isu. 1 hari. H-1 hari sebelum UKBD itu. Itu kayaknya kalau 20 isu juga kamu udah bakal bisa giniin sebenarnya semuanya ya. Iya, dari 20. Jadi cacip gitu dong milih. Ya aku hajar aja semuanya. Cuman enggak begadang dong. Begadang, mau nggak mau. Tidurnya ya udah jam 3. Cuman 3 jam doang, jam 6 udah bangun. Tapi udah sempat bedah semuanya. Udah sempat bedah semuanya. 20 loh. 20 isu. Itu bisa satu aja bisa berjam-jam gitu kan. Betul, apalagi kalau isunya itu sangat-sangat kritis dan menjadi fokus perbincangan saat ini, ya udah banyak banget pro kontra yang harus hadir. Terlebih ketika tes itu berlangsung, kita nggak hanya menyampaikan pertanyaan, tapi juri juga akan mendebat apa yang sudah kita sampaikan. Oke. Berarti cukup prepare sih menurut aku ya, kamu di posisi kamu yang sempit dari segi waktu, tapi kamu bisa prepare itu dengan maksimal gitu. Iya, udah kejepit, kepepet, digencet pula waktu itu ya. Kayaknya di kaki semua gitu ya. Di semua kepepet semua ya, kepepet gitu. Semua the power of pet pokoknya waktu itu. Oke, the best moment. Kenapa? The best moment. The best moment pasti waktu grand final. Oke, selempang. Ketika pengumuman dari 10 besar ke 6 besar, dari 6 besar ke 3 besar. Itu aku nggak nyangka banget. Bersyukur dari 10 pasang finalis udah luar biasa. Dipanggil jadi 6 besar, itu mengejutkan. Apalagi dari 6 besar ke 3 besar, jadi finalis putra pertama yang dipanggil.
Oke. Itu langsung nangis di depan, Nangis? di atas panggung. Sempat? Tapi Sempet nggak nangis bisa gitu? keluar air mata karena kehalang lensa kontak waktu itu. Oh, pakai lensa kontak. Iya, nggak mungkin pakai kacamata. Karena nggak boleh kacamata ya? Iya, karena lampu sorot di panggung DNA itu luar biasa banget. Iya sih. Bisa Selain bikin panas kedor. nyorot juga sih. Terharu, terlebih lagi ketika dipanggil sebagai 3 besar, itu akan dibacakan 3 prestasi terbaik. Salah satu prestasi yang aku sampaikan di sana adalah bagaimana perjalananku sebagai seorang MC. Itu yang buat aku, wah, aku yang dulunya MC bisa berdiri di sini loh. MC itu akhirnya mengantarkanku ke posisi 3 besar yang sangat diimpi-impikan oleh semua finalis. Gitu. Ya pastinya sih. Itu posisi akhir lah sebelum Posisi mereka 1, akhir. 2, 3 gitu ya. Oke. Istilahnya momen deg-degannya itu memang ada di grand final banget sih ya. Di grand final, apalagi di Tula Standing. Terus ini? Penentuan siapa yang akan menjadi terbaik 1 duta bahasa Provinsi Bali. Oh, itu gimana? Itu sistemnya kayak dipakein mahkota atau gimana? Itu sistemnya pemenang tahun 2023 itu akan datang membawa selempang 2024. Siapapun nanti yang akan diselempangkan itu akan Dia menjadi pemenang. pemenangnya. Oke. Ya memang sih dalam posisi memang belum jadi yang pertama ya. Iya. Tapi kerennya itu jadi runner up. Dengan profesi yang dilakoni menjadi runner up itu surprisingly sangat tidak disangka-sangka. Iya sih. Jadinya segala perjuangan apapun yang terjadi itu bisa lah terbayar dengan inilah ya. Oke, itu sih. Jadi teman berdua apapun yang kita lakukan itu semua apa yang dicita-citakan itu semuanya nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin asalkan kita yakin dengan diri sendiri. Benar banget. Mungkin dari segi Kak Adi mungkin apa sih yang perlu di teman Pro 2 ini punya gitu loh. Mungkin dari segala hal kayaknya nggak mungkin aku bisa juara deh gitu. Kayaknya bisa istilahnya banyak yang masih insecure dengan apa yang dia inginkan gitu. Oke, terkait dengan ikut kompetisi gitu, yang pasti dalam sebuah kompetisi menang kalah itu adalah dualitas yang normal ya, dan lumrah gitu. Tetapi kalau kita berkompetisi, kita harus yakin dengan diri sendiri. Aku nih bisa loh, jangan sampai kita sanksi dengan diri sendiri. Kalau kita udah nggak yakin sama diri sendiri, udah seberapa hebat pun kata orang terkait kemampuan kita itu sama aja bohong gitu. Jadi harus yakin sama diri sendiri. Yang kedua adalah tenang. Ketenangan itu nomor 1. Percuma kalau kita cerdas, kita menguasai segalanya, tapi kalau kita nggak tenang, semuanya bakal ngelantur. Yang ketiga adalah kendalikan ego, emosi, sama ambisi. Boleh kok kita ngambis ketika berkompetisi, tapi selama berkompetisi itu jaga ambisinya, karena kalau kita terlalu berambisi, apa yang kita harapkan itu pasti bakal semakin menjauh dari kita. Oke. Nah itu sih kadang-kadang kenyataan ya. Iya. Apapun yang kita ambisikan kadang-kadang itu semakin menjauh bahkan menjadi kekecewaan ya. Jadi legowo aja. Itu pelajaran berharga yang bisa aku petik sih, karena di 2022 doaku cuma satu ke Tuhan. Ya Tuhan, semoga aku bisa jadi finalis duta bahasa 2022 dan bisa jadi winner gitu. Tapi ternyata malah semakin jauh. Tapi di 2024 doaku, ya Tuhan, semoga aku bisa memberikan yang terbaik dan bisa memperoleh hasil yang terbaik. Pokoknya yang terbaik gitu aja. Yang terbaik aja untuk kita lah ya istilahnya kayak gitu. Oke. Berarti itu jadi pelajaran buat kita semua teman Pro 2. Jangan berambisi. Boleh ambisi tapi istilahnya yang seharusnya saja ya. Sewajarnya aja. Oke. Mungkin closing mungkin ada yang ingin kamu sampaikan buat teman Pro 2 sebagai seorang wakil duta bahasa Provinsi Bali 2024. Oke. Untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, siapapun kalian, kalau kalian ingin mengikuti ajang pemilihan duta bahasa Provinsi Bali 2025 nih. Jadi mulai sekarang promosi nih ya untuk 2025. Jangan ragu dengan diri kalian, percaya dengan diri kalian bahwa kalian itu bisa. Tanamkan prinsip ini dalam diri bahwa kompetisi itu seperti bermain kartu. Kalau kartu kita bagus, belum tentu kita menang. Tapi kalau kartu kita jelek, belum tentu juga kita kalah gitu. Meskipun kartu kita bagus, tapi kalau kita mainnya ceroboh, kita sombong, ujung-ujungnya kita bakal gagal. Tetapi kalau kartu kita jelek, tapi cara bermain kita bagus, penuh dengan strategi, pasti dengan segala upaya yang kita lakukan, kita bakal bisa meraih yang terbaik dalam kompetisi itu. Oke, jadinya itu etika berarti lebih ditekankan. Etika lebih ditekankan sama Kak Adi. Jadinya apapun lomba yang kamu ikuti, etika yang utama. Oke. Keren banget sih. Oke, thank you Kak Adi. Makasih Keren. banyak. Congratulations lagi sekali ya. Thank Wakil you. 1 duta bahasa Bali Provinsi digelar sama dia. Dan yang pastinya
sampai tahun depan ya. Iya betul. Jabatannya sampai tahun depan. Sampai ya. tahun depan. Oke, kita nggak tanya programnya karena baru. Nanti aja kalau udah Nanti ya. ada istilahnya kabar-kabar tentang programnya dari Kak Adi dan juga teman-teman yang lainnya dari Duta Bahasa kita akan tanya. Oke, thank you Kak Adi yang Thank masih you sangat banyak. menginspirasi sekali. Thank you dan gelarnya semoga bisa menjadi inspirasi buat teman Pro 2 di rumah. Puji Tuhan, Mas Tenggar ya. Oke, itu dia teman Pro 2. Thank you banget buat semua yang sudah stay tune untuk di Sore Ceria, dan jangan lupa terus stay tune yang pastinya di jam 4 sampai jam 5 sore di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu untuk Sore Ceria ya. Dan thank you banget yang sudah WhatsApp, thank you banget yang sudah di Facebook dan Instagram untuk komennya. Thank you juga yang sudah nonton live streaming kita di RRI Singaraja Official. Thank you banget di YouTube kita. Jangan lupa cek konten kita juga di RRI Singaraja Official ya, pastinya untuk YouTube-nya. Oke. Dan gue sedih masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.